2, 1, mulai. Halo teman pemilih, balik lagi ke Pokoknya tentang kepemiluan ada di sana. Nanti kita belajar bersama-sama. Nanti di situ kok lu kan di kebanyakan sih salah. Terbalik. Terus kalau aku ngecek Bandung itu. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Ica Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Ica Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi bersama kami di Ica Podcast. Tepuk tangan dong. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, anak muda yang sangat menginspirasi banyak orang, aktif di organisasi, berprestasi di kampusnya. Hari ini merupakan episode yang sangat istimewa karena kita kedatangan dari BEM Universitas Bengkulu. Oke, kita langsung aja perkenalkan. Silakan Mas, perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Ya. Oke, halo kawan-kawan ya. Perkenalkan, saya Theo Ramadan Z ya, biasa dipanggil Theo. Sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa. Oh, Presiden. Ya, BEM Unit tahun 2025. Baru sekitar 2 bulan kalau nggak salah, Mbak. Lebih kurang. Oh, Ya, berarti baru, ya. setelah dari pemilihan juga berarti Iya. Baru dilantik kemarin, langsung kita. Bagaimana perasaannya waktu tahapan kemarin ya kan panjang juga tuh sama ya kurang lebihnya sama kayak tahapan di pemilu itu. Pasti kan ada euforia sendiri itu kan dari Masnya. Bagaimana perasaannya? Pengalamannya kan sangat luar biasa ini jadi presiden. Sebenarnya kalau untuk pengalaman itu, jujur ya, ini merupakan langkah awal saya untuk belajar. Pengalaman ini ya salah satu hal yang membuat kita ingin terus bagaimana berkembang. Karena yang menjadi presiden mahasiswa itu menjadi orang nomor 1 di Universitas Bengkulu kan. Orang yang dipandang, orang yang dilihat. Jadi ya campur aduk lah perasaannya. Ada senangnya, ada juga rasa tanggung jawabnya gitu kan. Nah, Kemarin berapa paslon yang kebetulan nyalon? Nah, ini merupakan fenomena yang cukup menjadi sorotan juga di kami kalangan mahasiswa. Karena melihat dari organisasi sekarang yang cukup menurun. Jadi kemarin itu cuma 1 paslon kita, Mbak. 1 paslon. Tunggal berarti. Tunggal melawan kotak kosong kita. Cuman alhamdulillah ya, walaupun 1 paslon tetap dilaksanakan pemilihan melawan kotak kosong. Dukungannya juga banyak pastinya ya Mas ya. Alhamdulillah. Terus sekarang kesibukannya selain menjadi presiden di BEM itu apa aja? Oh, kesibukan kita sekarang sebagai mahasiswa ya, semester akhir. Semester akhir, waduh. Di sini, sibuk ya, ini. Semester akhir ini kan banyak kewajiban yang harus dilakukan. Salah satunya adalah skripsi kan. Bagaimana skripsi yang terus didorong oleh pihak dosen, orang tua terutama ya, yang mereka itu tahunya kita ya belajar kan, berkuliah di sana. Sini ya kita juga mencari pengalaman lewat organisasi. Jadi skripsi yang pertama kita tekuni sekarang, kemudian ada beberapa juga amanah lainnya di organisasi lain, di organisasi eksternal gitu ya, yang sedang saya jalani juga, yang harus ditanggung jawabi juga. Jadi untuk sejauh ini ya lebih ke menjalani amanah, yaitu akademik dan organisasi. Aduh, keren banget. Berarti sibuk banget ya Masnya. Selain kuliah, harus membagi waktu juga di organisasi. Itu bisa nggak sih berbagi tips kepada teman pemilih? Bagaimana membagi waktunya? Ya, jadi kalau di mahasiswa itu ya Mbak, terkenal dengan pembagian skala prioritas. Ada yang penting dan mendesak, ada yang tidak penting dan mendesak, dan ada yang penting tapi tidak mendesak. Jadi di sana kita bisa membagi ya skala prioritas itu berdasarkan apa yang harus kita lakukan pertama, apa yang menjadi prioritas kita pertama, sehingga akademik dan organisasi yang kita jalani bisa seimbang. Ya memang
ada pengecualian ya dalam beberapa kegiatan itu yang membuat kita harus mengorbankan salah satunya. Tapi dengan salah satu yang kita korbankan itu kita harus mendapatkan output yang lebih. Contoh ya, misal saya kemarin itu pernah menjadi ketua panitia ataupun ketua BEM kan. Di samping yang lain kita mengalami ataupun mengikuti kegiatan di perkuliahan. Ternyata ada beberapa solusi-solusi yang dihadirkan, terutama dari dosen. Dosen itu cukup pengertian lah dengan kita kan, sehingga ketika kita menyampaikan komunikasi dengan baik, meminta izin kepada dosen, ya apa yang kita inginkan di dalam kepanitiaan berjalan dengan lancar. Akhirnya apa yang kita inginkan, terutama dalam perkuliahan dan organisasi, berjalan seimbang, gitu ya. Jadi kuncinya itu komunikasi yang baik komunikasi yang baik. Jadi skala prioritas tadi kata Mas Theo ya. Untuk pemilu itu di tahun 2020. 2020. Ya, saya kan lahir di tahun 2003 di bulan November. Nah, kita kan belum melakukan pemilihan di Pilpres. Iya. Belum kemarin itu. Kepala daerah Jateng. Kepala daerah kemarin itu. Saya ingat sekali pada saat itu menjadi pengalaman pertama saya ya mengikuti pemilihan umum. Di situ ya terdapat rasa senang lah ya bisa berkontribusi dalam memilih pemimpin kita di masa depan, terutama di daerah-daerah kita. Kemarin di 2020 itu berarti pemilihan gubernur. Iya, kalau nggak salah. Bagaimana itu perasaan Mas Theo? Kan itu pertama kali kan? Bagaimana? Apakah cemas, bingung? Karena kan pertama kali nih kita datang ke TPS. Gimana itu? Ya, perasaan yang pertama itu tentunya ya kita agak bingung lah ya. Bingung ya? Ya, karena pertama kali kan, perdana ya. Perdana dan tiba-tiba ya kita harus memilih kan jadi pemimpin, sebagai pemimpin yang mana pemimpin yang baik menurut kita. Di situ ya bingung, pertama kita belum tahu apa-apa kan terkait dengan ini kan. Dan kedua, mekanismenya itu masih awam kan. Mulai dari memperlihatkan KTP, datang ke TPS kan, duduk menunggu, dan itu kita memang benar-benar terlibat gitu ya di dalam rakyat dan masyarakat kan. Sehingga ya bingung itu menjadi sifat yang muncul pertama ketika pemilihan ini datang kepada kita. Kemudian yang kedua, jujur ya, saya melihat bahwasanya ada hal-hal yang cukup memiriskan lah dalam kegiatan pemilu itu juga. Di situ saya mendapatkan beberapa hal yang membuat saya harus berpikir ya, harus menjadi orang yang bertindak terkait dengan bagaimana sih kita memilih pemilu ataupun pemimpin di masa depan, gitu. Berarti yang di 2024 kemarin itu pemilihan presidennya pertama sekali. Iya. Ya kan? Jadi melihat yang di 2024 itu kan ada 2 kali pemilihan kita kan. Di Februari itu ada pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, dan di bulan Novembernya itu pemilihan kepala daerah. Menurut Mas Theo nih, bagaimana pengalamannya? Kan justru ada perbedaan ya. Karena di 2020 itu kita cuma hanya memilih kepala daerah itu gubernur. Nah, di sekarang ini harus 2 kali memilih di bulan yang berbeda itu. Bagaimana pengalamannya kan? Ya, cukup kalau untuk di pemilihan yang kedua yang saya ikuti ya, saya sudah ya bisa menganalisa lah ya, bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara kita menentukan pemimpin di masa depan, terutama orang nomor 1 di Indonesia kita nantinya. Jadi ya dengan pengalaman pertama yang cukup bingung, di pengalaman yang kedua itu saya sudah cukup leluasa lah ya dalam pemilihan, dalam melihat pemimpin dan siapa yang akan saya pilih. Sehingga dalam pemilihan yang di tahun 2024 saya sudah yakin dengan pilihan yang saya pilih, tanpa adanya campur tangan dari orang lain dengan menerapkan luber dan jurdil tadi. Jadi ya kita cukup leluasa dan ya sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pilih untuk pemimpin di masa depan di Indonesia. Oke, selain itu nih Mas Theo, waktu di tahapan 2024 ini kan justru banyak berita hoak
ya kan, terutama di mahasiswa yang mungkin dari salah satu pasangan calon atau dari pihak-pihak lain ini kan. Bagaimana Mas Theo menyikapi berita-berita hoax tersebut? Ya. Sebenarnya berita hoax itu kan sudah lama lah ya terjadi di beberapa media, terutama di Indonesia. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan lah ya, seharusnya tahu kan mana berita hoax dan mana yang bukan. Jadi cara saya untuk menyikapi terkait dengan banyaknya berita hoax adalah saya tidak hanya melihat berita itu dari satu media saja. Saya melihat dari berbagai media dan saya lihat di lapangan. Apakah ini beritanya benar atau fakta atau malah sebaliknya. Sehingga kita bisa menganalisis kan, menganalisa bagaimana berita ini apakah dikatakan hoax atau fakta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita bertanya kepada orang-orang yang di lapangan kan, orang-orang yang sudah berpengalaman. Bagaimana membedakan berita hoax, bagaimana membedakan berita yang fakta. Sehingga kita bisa ya memilih dan bisa melihat media yang cukup untuk menyediakan fakta di dalam pemilu di tahun 2024. Sangat cerdas, smart sekali ya, memilah-milah berarti ya, tidak percaya dari satu sumber, tapi mencari sumber-sumber lain. Selain itu kan juga ada money politik nih. Di kalangan pemilih muda nih, mahasiswa nih pasti dia banyak nih teman-teman yang mikir kalau nggak ada uang dia nggak mau ke TPS. Betul kan Mas Theo? Itu bagaimana pendapat Mas Theo itu? Ya, itu sebenarnya bukan lagi di kalangan anak muda kan, tapi seluruh masyarakat yang ada kan. Karena ya memang sekarang yang dibutuhkan adalah uang. Kalau nggak ada uang ini susah gitu kan. Nah, mereka ya kesempatan seperti ini mereka jadikan ladang untuk mencari uang. Kalau saya sih jujur ya Mbak, saya 1% pun tidak mau menerima uang itu. Karena dengan kita menerima uang, berarti kita siap untuk menjadikan pemimpin kita di masa depan menjadi orang yang korupsi, yang siap untuk ya bagaimana orang-orang yang memberikan uang akan mengembalikan uang itu dengan hal-hal yang dilegalkan ataupun hal-hal yang menurut mereka harus dilakukan, padahal menurut peraturan itu tidak boleh dilakukan. Jadi itulah yang memunculkan korupsi yang ada di Indonesia. Jadi saya berusaha untuk terus pada prinsip yang harus menolak dan harus bersikap bagaimana politik uang adalah politik yang tidak dibenarkan. Ya, ini Mas ada satu nih pertanyaan nih, lebih mudah milih pasangan atau memilih pemimpin ini menurut Mas Theo ini? Waduh, pertanyaannya ini sudah cukup ya, memang sudah wajar lah ya ditanyakan dengan saya, Mbak. Sebelumnya udah punya pasangan? Nah jujur ya, saya belum pernah yang namanya pacaran. Karena tadi ya saya memiliki prinsip kalau bisa ya pacaran itu setelah menikah. Masya Allah. Ya, kita memiliki prinsip itu kan. Dan alhamdulillah insya Allah kita istiqomah ya. Istiqomah di dalam jalan itu. Jadi kalau untuk ditanyakan terkait dengan bagaimana sulitnya memilih pemimpin ataupun memilih pasangan, tentunya dua hal ini hampir sama gitu ya. Hampir sama? Ya hampir sama, karena melihat ya dinamika yang ada kan, terutama di dalam politik di Indonesia. Nah, jadi kalau dipresentasikan yang lebih mudah itu ya tentunya lebih mudah memilih pasangan kita sendiri. Pasangan ya? Iya, karena memilih pemimpin kita ya itu tadi kita melihat bahwasanya pemimpin hari ini adalah pemimpin yang bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk keluarganya. Jadi bukan untuk rakyat. Jadi kita ingin bagaimana pemimpin itu ya benar-benar untuk rakyat. Karena mengapa saya katakan demikian? Kita lihat saja ya. Kalau memang mereka berjuang untuk rakyat, jadi cara-cara mereka untuk menjadi pemimpin, cara-cara mereka untuk merangkul rakyatnya seharusnya cara-cara yang benar. Dan hari ini ya pemimpin yang menjadi calon pemimpin pun sudah sangat-sangatlah ironi ya kalau kita melihat bagaimana ya demokrasi yang seharusnya berada pada rakyat, tapi malah ya kita tidak tahu lah ya kedepannya bagaimana. Mungkin
kita akan kembali ke era-era yang Orde Baru mungkin ya. Kita tidak tahu, mungkin itulah yang Tapi apapun itu ditakutkan. semoga membawa kebaikan Ya, untuk negara itu kita aja. ya. Kita terus mendoakan. Ya. Ini sedikit lagi Mas. Apa sih harapan Mas Theo terhadap pemimpin kita saat ini? Ya, yang pertama ya, tentunya saya mengharapkan pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa cerdas ya. Jiwa cerdas dalam artian mampu untuk mengetahui pengetahuan yang ada di Indonesia. Mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga ketika dia cerdas, dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat yang menjadi permasalahan hari ini. Sehingga mereka yang menjadi pemimpin bisa menerapkan solusi-solusi terbaik untuk permasalahan hari ini. Yang kedua, haruslah pemimpin itu memiliki sifat amanah. Amanah ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab terkait dengan bagaimana dia memimpin. Dan yang ketiga tentunya jujur ya. Nah ini yang sangat-sangat sulit ya. Kita di Bengkulu ini mungkin sudah berapa periode ya. Kepala pemerintahan kita ya, gubernur kita ya, itu mengalami krisis ya. Krisis dalam artian kejujuran ini. Jadi kejujuran ini harus ditanamkan mulailah dari awal kan. Mulai dari cara, mekanisme, dan jalan yang ingin dipilih nantinya. Dan yang terakhir, bagaimana pemimpin ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Sehingga ketika dia memiliki jiwa itu, mereka akan terbiasa ya dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan mereka akan mementingkan, memikirkan kepentingan rakyat yang ada, terutama di Provinsi Bengkulu kita dan Indonesia. Mungkin itu sih Mbak. Luar biasa sekali ya. Ya. Ini kalau menurut Mas Theo nih melihat KPU sekarang, Ya. nah, bagaimana nih dari kan kita suka ada acara atau kegiatan di Ya, Unib. ya. Bagaimana pendapat Mas Theo nih buat kinerja atau yang telah KPU berikan ini untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan ini? Ya, tentunya kalau saya beranggapan pribadi ya, Ya. KPU ini adalah lembaga yang dituntut untuk melaksanakan pemilihan umum, terutama di Provinsi Bengkulu. Mereka berjuang ya dalam beberapa bulan sampai dalam beberapa tahun itu untuk memperjuangkan nasib suara-suara rakyat ini kan. Sehingga apa yang kita inginkan dari KPU adalah lembaga ini haruslah terus menjaga netralitas, haruslah terus menjaga kejujuran, haruslah terus menjaga yang namanya tanggung jawab terkait dengan bagaimana nasib suara rakyat ini nantinya. Karena ya kita melihat bahwasanya kalau misalkan lembaganya sudah tidak bersih ya, bagaimana dengan pemimpinnya nanti. Sehingga harapannya penyelenggara dalam pemilihan umum haruslah menerapkan luber jurdil, sehingga pemilihan ataupun orang-orang yang memilih nantinya akan menerapkan itu juga. Itu sih harapan kedepannya. Semoga KPU ini terus menyongsong Indonesia yang cerah tadi ya, menyongsong Indonesia yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum yang ada. Karena ya KPU di Provinsi Bengkulu itu sudah baik ya. Bagaimana kita melihat KPU itu sudah menjalankan kinerjanya dengan baik. Cuman ya ada beberapa mungkin ya evaluasi yang perlu dilakukan ke depannya untuk menjadikan KPU ini menjadi lebih baik lagi. Gitu sih. Oke teman pemilih, kita berada di penghujung acara nih. Jadi ada sedikit informasi Mas Theo. Yeah. Nah, jadi di KPU Kota ini ada ruang untuk belajar. Namanya Rumah Pintar Pemilih. Jadi di sana itu terdapat ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, demokrasi, pemimpin dari masa ke masa. Tidak hanya itu, nanti ada gamesnya juga di sana. Jadi untuk Mas Theo nih sama teman-temannya nih, anak-anak BEM atau anak-anak fakultas bisa mengunjungi di Rumah Pintar KPU Kota Bengkulu. Nanti kita buka dari jam 8 sampai jam
4 sore itu di hari Senin sampai hari Kamis, dan di hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 16.30. Jadi kalau mau berkunjung boleh, kami dengan senang hati nih menerimanya. Di mana itu, Mbak? Di sini di kantor KPU Kota Bengkulu di Jalan WR Supratman nomor 8, Kelurahan Benting Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Jadi ini sangat, kedatangannya ini sangat kami tunggu ini, kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, ini terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton kami di Ica-Ica Podcast. Ini untuk Mas Theo, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Ica-Ica Podcast di tengah kesibukannya ini ya. Sedikit lagi Mas Theo, ada pesan atau kata-kata nih buat teman pemilih nih. Pastikan teman-teman pemilih ini menunggu nih, menyaksikan kata-kata dari Mas Theo nih. Boleh Mas Theo, silakan. Oke. Mungkin sedikit lah ya kata-kata yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kita di sini kan orang-orang yang dituntut untuk terus cerdas dalam memilih dan memilah. Jadi cerdaslah dalam menjadi pemilih dan cerdaslah dalam memilih pemimpin. Jangan hanya memilih pasangan saja, tapi memilih pemimpin harus juga cerdas. Itu saja sih mungkin yang bisa sampaikan. Oke teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan tayang sangat spesial ini bersama Mas Theo, Presiden UNIF. Terima kasih Mas Theo. Sama-sama, Mbak. Jangan lupa nih untuk teman pemilih, like, comment, and subscribe podcast Ica-Ica Podcast KPU Kota Bengkulu, dan nantikan tayangan spesial selanjutnya bersama bintang-bintang tamu yang lebih dari spesial lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.